Ya, silakan masuk. Silakan langsung duduk saja. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, ini dengan siapa namanya? Mareta, Oke, dari kelas? 12 IPA 2. Oke, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, apakah sudah sarapan tadi? Ini masih pagi. Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah berarti sudah siap untuk melaksanakan konseling kita pada pagi hari ini ya. Iya, Pak. Oke, sebelum kita melangkah lebih lanjut lagi, alangkah lebih baiknya agar semua kegiatan kita ini dilancarkan oleh yang di atas dan kita berdua sama-sama mendapatkan berkah. Mungkin kita bisa awali dengan doa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Doa dipersilakan. Oke, berdoa selesai. Oke, sebelum kita masuk ke sesi konseling, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bahwasanya ada asas kerahasiaan di sini. Jadi seluruh percakapan kita pada pagi hari ini tidak akan bocor kemana-mana, tidak akan keluar dari pintu tersebut. Jadi semua yang kita bicarakan di ruangan ini ya tetap akan di ruangan ini. Tidak akan saya ceritakan kepada teman-teman, kepada orang tua, atau kepada guru-guru yang lainnya. Seperti itu. Jadi kamu bisa lebih leluasa untuk bercerita. Dan juga kamu hadir di sini juga atas kesukarelaan kamu sendiri. Jadi saya juga tidak akan memaksa. Kamu bisa bercerita senyaman mungkin. Jika ada suatu hal yang tidak berkenan diceritakan juga tidak apa-apa. Seperti itu. Jadi tujuan pertemuan kita hari ini adalah untuk membantu kamu dalam menghadapi masalah yang sedang kamu alami atau sedang kamu hadapi. Seperti itu. Apakah ada yang mau kamu tanyakan terlebih dahulu? Tidak, Pak. Oke, jadi kamu sudah paham ya? Iya. Apakah kamu sudah siap untuk kita masuk lebih lanjut lagi ke sesi konseling? Siap, Pak. Oke, terima kasih. Oke, baik. Mungkin bisa kamu ceritakan apa yang ingin kamu ceritakan pada sesi konseling kita pagi hari ini. Jadi gini, Pak. Saya itu akhir-akhir ini ketika di sekolah itu lebih sering sendirian. Mungkin bisa kamu ceritakan lebih lanjut mengapa kok kamu lebih memilih sendirian? Karena saya merasa itu kalau teman-teman saya itu nggak suka sama saya, Pak. Uh, Coba ceritakan apa yang melatar belakangi atau melandasi pemikiran kamu tersebut. Kenapa kok kamu memiliki pemikiran seperti itu? Itu, Pak. Jadi ketika di kelas itu teman-teman kalau pada ngobrol itu nggak pernah ngajak saya. Terus pas saya deketin itu rasanya juga kayak agak aneh gitu, Pak. Oh, jadi kamu memiliki pikiran seperti itu dikarenakan kamu memiliki pemikiran negatif seperti itu dikarenakan kamu merasa bahwasanya teman-teman tidak pernah mengajak kamu ketika ngumpul berbicara bareng seperti itu ya. Iya, Pak. Sehingga kamu memiliki pikiran bahwa mereka tidak suka dengan kamu. Iya. Seperti itu. Mungkin bisa kamu ceritakan bagaimana perasaan kamu saat pikiran itu muncul. Bagaimana perasaan kamu saat pikiran itu muncul? Dia rasa gak enak hati, Pak. Sedih, malu, terus minder, kayak gitu-gitu. Yang akhirnya itu yang membuat saya menjauh. Bagaimana setelah kamu menjauh itu, apakah ada yang terjadi setelah kamu menjauh? Itu, Pak, saya jadi jarang berbicara. Jadi saya lebih menjadi pendiam gitu, Pak. Coba sekarang kamu pikirkan, menurutmu apakah teman-teman kamu pernah bilang secara langsung bahwasanya mereka tidak suka dengan kamu? Nggak pernah, Pak. Ataukah kamu pernah mendengar cerita dari teman-teman yang lain atau orang-orang yang lain bahwasanya mereka tidak suka dengan kamu? Enggak juga. Berarti
pikiran negatif yang kamu miliki itu eh, hanya berdasarkan dugaan kamu atau praduga kamu, bukan karena adanya bukti atau fakta yang jelas seperti itu. Iya, Pak. Oke, baik dari yang sudah Marita ceritakan, Bapak dapat menyimpulkan bahwasanya eh, yang terjadi pada Marita itu bukan hanya karena situasinya, tetapi juga karena pikiran negatif yang muncul pada diri Marita, seperti itu. Nah, Bapak akan menjelaskan suatu teknik yang bernama teknik ini talk stopping. Jadi teknik ini digunakan untuk menghentikan pikiran negatif yang berlalu lalang pada pikiran seseorang. Dalam kasusnya Marita, eh, pikiran negatif itu adalah pikiran bahwasanya teman-teman tidak menyukai Marita, seperti itu. Nah, teknik stopping ini digunakan ketika pikiran negatif muncul pada saat situasi itu, lalu Marita akan mengucapkan kata stop untuk menghentikan pikiran itu. Seperti itu, agar pikiran negatif tidak mempengaruhi tindakan, pikiran, dan perasaan kita. Seperti itu. Iya, Pak. Apakah dapat dipahami? Paham, Pak. Apakah Marita mau untuk mencoba teknik tersebut? Mau, Pak. Bagus, sekarang kita langsung praktekkan saja teknik talk stopping ini karena kamu sudah mendengarkan penjelasan dari saya tadi. Oke, sekarang coba pejamkan mata kamu, lalu ambil posisi yang senyaman mungkin, atur nafas, lalu sekarang coba bayangkan kamu sedang berada di sekolahan pada waktu jam istirahat. Kamu melihat teman-teman kamu sedang mengobrol di kantin, lalu kira-kira pikiran apa atau pikiran negatif apa yang muncul pertama kali? Mereka tidak suka sama saya. Oke, jika pikiran negatif itu muncul, kamu harus mengatakan dengan lantang dan tegas perintah untuk menghentikan pikiran negatif itu, yaitu perintah stop. Harus kamu katakan dengan tegas. Sekarang coba bayangkan lagi, kamu sedang berada di sekolahan pada waktu jam istirahat di kantin, kamu melihat teman-teman kamu yang sedang ngobrol bersama, lalu pikiran tersebut muncul. Stop. Oke, boleh dibuka matanya. Oke, bagus sekali. Kamu sudah mempraktekkan teknik talk stopping ini untuk menghentikan pikiran negatif ketika kejadian atau situasi tersebut terjadi. Seperti itu. Nah, bayangkan jika pada saat seperti itu, bayangkan bahwasanya kamu sedang berkendara dan jika berkendara ada lampu merah. Yang lampu merah itu berarti adalah kata berhenti atau stop. Ibaratnya pada saat itu ada pikiran negatif, maka ada lampu merah atau lampu stop yang menghentikan pikiran negatif kamu. Seperti itu. Nah, sekarang coba kamu pikirkan, kita coba reframing atau ubah pikiran negatif ke pikiran positif. Coba kamu sekarang pikirkan, kira-kira pikiran positif apa, kenapa kok mereka seperti itu, alasan yang lebih logis atau pikiran yang lebih logis. Coba dipikirkan. Mungkin mereka hanya sedang berbicara, Pak. Bukan berarti mereka itu tidak suka sama saya. Oke, bagus. Itu tadi sudah bagus, tapi coba ditambahkan pikiran positif lain lagi. Mungkin saya bisa mencoba menyapa mereka dan ikut bergabung juga, Pak. Walaupun ya ada pemikiran negatif, tapi saya akan mencoba hal tersebut. Oke, sekarang karena kamu sudah membuat pikiran positif, kamu sudah mengubah pikiran negatif ke pikiran positif, coba sekarang kamu ulangi
pikiran positif itu tadi? Belum tentu mereka itu tidak suka sama saya. Mungkin karena mereka cuma sedang berbicara dan saya akan mencoba menyapa mereka dan ikut bergabung. Oke, bagus sekali. Jadi kamu sudah paham tentang bagaimana menghentikan pikiran negatif dengan teknik stopping itu tadi. Lalu kamu juga sudah mereframing, mengubah pikiran negatif ke pikiran positif, seperti itu ya. Iya, Oke, Pak. itu sangat bagus sekali. Oke, baik. Sekarang kita coba lagi. Kamu bayangkan kamu besok mulai berangkat ke sekolah, lalu kamu melihat teman-teman kamu sedang berkumpul bersama dan tertawa bersama. Apa pikiran yang akan muncul pada diri kamu dan apa yang akan kamu lakukan? Mungkin ketika saya punya pemikiran bahwa mereka tidak suka sama saya akan berkata stop. Oke, bagus sekali. Setelah itu, Karena saya akan mengatakan kepada saya bahwa tidak tidak ada kemungkinan bahwa mereka itu sedang membicarakan saya. Jadi saya itu akan menyapa mereka, Pak. oke, bagus. Eh, apakah kamu percaya diri bahwasannya kamu bisa untuk melakukan itu secara pribadi saat nanti di sekolah? Insya Allah bisa, Pak. Oke, mungkin ada sedikit tips dari saya. Tadi kan stopping itu kita berbicara secara tegas ketika pikiran itu muncul, kita mengatakan secara tegas kata stop atau perintah stop seperti itu kan. Tapi jika di sekolahan kan mungkin cukup ramai orang, jadi mungkin akan dianggap aneh kok tiba-tiba kita bilang stop seperti itu kan, orang lain tidak mengetahui isi pikiran kita. Nah, tips dari saya, penggunaan kata stop itu bisa diganti dengan misalnya kamu pakai karet di pergelangan tangan kamu, lalu kamu tarik karet tersebut, itu kan akan mengenai kamu tas gitu kan. Nah, itu adalah sinyal atau tanda bahwasanya pikiran kamu stop atau berhenti seperti itu. Jadi penggunaan karet itu adalah tips dari saya agar kamu tidak perlu mengatakan perintah stop dengan tegas itu, tapi hanya perlu menarik karet di tangan kamu dengan cukup kuat. Kalau itu ada tanda bahwasanya pikiran kamu harus stop pada saat itu. Seperti itu. Mungkin seperti itu tips dari saya. Baik, Pak. Mungkin bisa kamu pahami dan praktekkan nanti saat di sekolah ya. Ya, Pak. Oke, baik. Setelah mencoba latihan tadi, apa yang kamu pelajari dari yang sudah kita lakukan tadi? Saya tersadar, Pak, bahwa saya terlalu banyak pemikiran negatif. Jadi ya saya lebih memiliki pemikiran terbuka aja, Pak. Belum tentu mereka itu tidak suka sama saya. Oke, bagus. Sekarang bagaimana perasaan kamu, perubahan perasaan kamu yang kamu rasakan pada saat tadi awal sebelum konseling dan sekarang setelah sudah melakukan latihan dan sesi konseling tadi? Saya lebih merasa lega dan lebih percaya diri juga, Pak. Oke, bagus. Oke, alhamdulillah. Jadi sebagai latihan, pada saat pikiran negatif muncul seperti teman-teman tidak menyukai saya, seperti itu, ada 3 hal yang kamu harus lakukan. Yang pertama, saat pikiran itu muncul, yang pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus mengatakan perintah stop dengan lantang atau juga bisa dengan diganti dengan karet yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu yang kedua adalah kamu harus mengatur nafas kamu, menarik nafas perlahan dan mengeluarkannya secara perlahan. Lalu yang ketiga adalah mengubah pikiran kamu dari yang negatif itu ke pikiran yang positif dan realistis dan lebih masuk akal. Seperti contoh adalah uh,
teman-teman belum tentu tidak suka kepada saya akan mengajak teman-teman untuk berbicara terlebih dahulu, seperti itu. Nah, saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada kamu karena sudah hadir pada pagi hari ini. Ya pasti kamu mau datang ke sini pun juga cukup berat juga karena harus terbuka dengan saya, harus jujur dengan saya seperti itu. Jadi saya sangat mengapresiasi kamu seperti itu dan kita pada saat pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana hasil dari latihanmu ini tadi, apakah bisa kamu laksanakan, bisa kamu realisasikan, bisa kamu praktekkan pada saat di sekolah ataukah tidak, seperti itu. Ya, mungkin seperti itu. Saya mengucapkan terima kasih dan untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas apakah kamu berhasil melakukannya, seperti itu. Baik Pak, terima kasih banyak. Nanti saya akan mempraktikkannya. Oke, sama-sama semangat ya, kamu harus bisa mempraktekkannya. Selamat berjumpa di pertemuan kita selanjutnya di minggu depan. Baik Pak, sampai jumpa.